Hey, pernah nggak sih kalian merasa dunia ini makin terkoneksi, tapi justru kita semakin jauh dari satu sama lain? Di balik kecanggihan smartphone, ada sisi gelap yang jarang kita sadari. Oke, pertama-tama, mari kita bahas tentang kecanduan digital. Siapa di sini yang ngerasa suka kebablasan kalau udah scroll media sosial? Ngaku aja, gue juga gitu kok. Smartphone emang bikin kita terus terhubung sama dunia luar. Tapi sayangnya, seringkali malah bikin kita ketagihan. Bayangin deh, rata-rata orang bisa ngabisin waktu lebih dari 3 jam sehari cuma buat mantengin layar ponsel. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih dampaknya buat kita? Yang jelas, interaksi di dunia nyata jadi berkurang. Kita sibuk sama dunia maya, sampai lupa sama orang-orang di sekitar kita. Padahal, ngobrol langsung sama teman atau keluarga itu jauh lebih bermakna daripada sekedar nge-like postingan mereka di Instagram. Nggak cuma ganggu waktu produktif, kecanduan smartphone juga bisa ganggu kesehatan mental kita loh. Pernah dengar istilah FOMO, Fear of Missing Out? Nah ini nih biang keroknya. Kita jadi takut ketinggalan berita atau tren terbaru, jadinya nggak bisa lepas dari smartphone. Lanjut ke sisi gelap berikutnya, yaitu masalah privasi. Kalian pernah mikir nggak sih, data-data pribadi kita di smartphone itu sebenarnya aman atau nggak? Jujur aja, gue sendiri suka ngeri kalau mikirin hal ini. Setiap kali keklik tombol izinkan saat install aplikasi, kita sebenarnya lagi ngasih izin ke aplikasi itu buat akses data-data kita. Mulai dari lokasi, kontak, sampai foto dan video pribadi. Nah, data-data ini bisa aja disalahgunakan oleh oknum yang nggak bertanggung jawab. Belum lagi, kebiasaan kita browsing di internet, belanja online, atau bahkan cuma sekedar searching sesuatu di Google, itu semua terekam dan bisa dilacak. Data-data ini kemudian bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, salah satunya ya iklan yang suka muncul di timeline media sosial kita. Pernah ngalamin kan? Tiba-tiba muncul iklan barang yang baru aja kita obrolin sama teman. Nah, itu dia salah satu contohnya. Nggak cuma itu, data-data kita juga bisa jadi sasaran empuk buat para hacker. Makanya, penting banget buat kita jaga privasi data pribadi kita dengan baik. Sekarang kita beralih ke sisi gelap yang lebih luas lagi, yaitu dampak penggunaan smartphone terhadap lingkungan. Smartphone yang kita genggam ini, ternyata punya jejak karbon yang gak sedikit loh. Mulai dari proses produksinya yang membutuhkan energi besar, sampai limbah elektronik yang dihasilkan, semuanya punya andil dalam merusak lingkungan. Coba bayangin, buat bikin satu smartphone, kita butuh berbagai macam material, seperti lithium untuk baterai, kobalt untuk layar sentuh, dan masih banyak lagi. Nah, proses penambangan material-material ini seringkali merusak ekosistem dan mencemari lingkungan sekitar. Belum lagi masalah limbah elektronik. Setiap tahun jutaan smartphone dibuang karena rusak atau udah nggak terpakai lagi. Nah, limbah elektronik ini mengandung berbagai macam zat berbahaya yang bisa mencemari tanah dan air. Jadi, mulai sekarang, yuk kita lebih bijak dalam menggunakan smartphone. Dan kalaupun harus ganti smartphone, pastikan kita membuang smartphone lama kita dengan cara yang benar, yaitu dengan menyerahkannya ke tempat daur ulang elektronik. Masuk ke sisi gelap selanjutnya, yaitu penyebaran informasi palsu, atau yang lebih kita kenal dengan istilah hoax. Smartphone yang seharusnya jadi alat penyebaran informasi yang positif, malah sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita bohong. Coba deh, kalian cek grup WhatsApp keluarga atau teman-teman. Pasti ada aja kan, pesan berantai yang isinya berita nggak jelas sumbernya. Nah, informasi-informasi kayak gini nih, yang harus kita waspadai. Hoax bisa menyebar dengan cepat dan luas lewat smartphone, apalagi kalau disebarin di grup-grup chat atau media sosial. Parahnya lagi, hoax ini bisa memicu konflik, memecah belah masyarakat, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Makanya, penting banget buat kita lebih kritis dalam menerima informasi. Jangan gampang percaya sama berita yang sumbernya nggak jelas. Selalu cek kebenarannya di situs-situs resmi atau media massa terpercaya. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, adalah gangguan tidur. Siapa di sini yang suka susah tidur gara-gara kebanyakan main smartphone? Gua akuin gue juga sering ngalamin hal ini. Cahaya biru yang dipancarkan dari layar smartphone ternyata bisa menghambat produksi hormon melatonin,
yaitu hormon yang mengatur siklus tidur kita. Makanya, kalau kita main smartphone sebelum tidur, kita jadi susah tidur dan kualitas tidur kita pun jadi buruk. Padahal, tidur yang cukup, itu penting banget buat kesehatan fisik dan mental kita. Kurang tidur bisa bikin kita gampang capek, susah konsentrasi, bahkan gampang marah-marah. Nggak mau kan? Jadi kayak zombie, gara-gara kurang tidur? Nah, mulai sekarang, coba deh biasakan untuk nggak main smartphone, setidaknya 1 jam sebelum tidur. Nah, itu tadi sisi gelap dari dunia smartphone. Teknologi memang bikin hidup kita lebih mudah, tapi juga punya dampak negatif kalau nggak digunakan dengan bijak. Jadi yuk mulai bijak menggunakan smartphone kita, supaya manfaatnya lebih besar daripada dampaknya. Sampai jumpa di video berikutnya.